Waktunya akan tiba. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali berlayar, menyapa Anda sekalian. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, saya mengucapkan terima kasih berlimpah telah berjalan bersama sampan, bersama Sang Sabda dalam tahun liturgi kalender liturgi Gereja Katolik tahun B. Sudah 365 hari kita berjalan bersama. Terima kasih untuk dukungan, terima kasih untuk apresiasi terhadap sampan. Saudara-saudariku terkasih, kita terus berjalan dalam waktu. Ada waktu-waktu puncak yang selalu kita nantikan dalam hidup. Waktu kelahiran anak-anak kita, waktu pernikahan, waktu pengikraran kaul, waktu tabisan, waktu ulang tahun, juga waktu kesuksesan. Waktu-waktu ini sangat kita nantikan dalam hidup. Besar harapan kita adalah semoga segera tiba. Ini adalah ungkapan pengharapan dan penantian kita seiring perjalanan waktu, perjalanan hidup kita di dunia ini. Ada suatu waktu yang mungkin terlupakan dalam pengharapan dan penantian kita, bahwa kelak kita akan memasuki waktu Tuhan. Waktu yang telah disediakan Tuhan bagi kita masing-masing. Saudara-saudariku terkasih, memasuki minggu pertama Advent dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun C ini, sabda Tuhan menandaskan suatu hal, bahwa waktu Tuhan akan segera datang atau segera tiba. Hal ini mau mengingatkan kita untuk menanti dan mengharapkan sesuatu melampaui waktu-waktu yang kita nantikan, yang kita sebutkan di atas. Kalau hanya sekedar waktu untuk sukses, kalau sekedar waktu untuk menikah ditabiskan, waktu untuk melahirkan, itu hal yang normal dan pasti terjadi. Tidak diharapkan pun pasti akan terjadi. Namun, mengapa hal yang sudah lazim itu menyita perhatian kita, fokus kita, seolah-olah hidup hanya sebatas tabisan, hidup hanya sebatas kelahiran, hidup hanya sebatas kesuksesan dan pernikahan. Waktu Tuhan akan segera tiba. Dalam bacaan pertama, kita diingatkan bahwa waktu Tuhan akan segera tiba, di mana bangsa Israel akan mengalami keadilan dan kebenaran. Waktu Tuhan dalam bacaan pertama ini menandaskan kekuasaan Tuhan atas hidup kita, yaitu keadilan dan kebenaran. Jika hidup kita saat ini dirundung oleh berbagai macam ketidakadilan dan juga berbagai macam kejahatan,
kesalahan. Bacaan pertama mengajak kita untuk sedikit mengangkat wajah kita, menatap sesuatu yang lebih berharga yang akan tiba, yakni keadilan Tuhan dan kebenaran Tuhan, yaitu akan tumbuh dari tunas Daud, seorang raja yang akan memerintah hidup kita dalam keadilan dan kebenaran. Dalam bacaan Injil, kita diingatkan bahwa mendahului waktu Tuhan itu akan banyak terjadi peristiwa yang menyesakan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita takut menghadapinya. Namun Yesus dalam Injil mau mengingatkan kita supaya mengangkat wajah kita agar tidak takut menghadapi waktu-waktu di dunia ini, waktu kesuksesan-kesuksesan sementara, waktu kegembiraan-kegembiraan sementara, terutama waktu-waktu ketika kita harus menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan yang mendahului waktu Tuhan. Terhadap hal-hal itu, Yesus mengingatkan kita supaya mengangkat muka, berjaga-jaga, dan berdoa agar hidup kita tidak disarati oleh pesta pora dan kepentingan-kepentingan duniawi, supaya penantian kita melampaui hal-hal duniawi. Kita menantikan Raja yang adil, Raja yang benar, yang akan memimpin kehidupan kita kepada kerajaan yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, waktu Tuhan akan segera tiba. Ini sebuah peringatan bagi kita agar kita melihat melampaui kegembiraan-kegembiraan dunia yang ada di depan mata kita, agar kita melampaui kesulitan-kesulitan dan tantangan yang sedang kita hadapi, supaya kita menghadapi waktu yang lebih berharga, yakni waktu keselamatan kekal yang akan segera tiba. Ketika hari Anak Manusia tiba, kita semua akan diadili berdasarkan apa yang kita nantikan dan apa yang kita harapkan. Jika kita mampu mengontrol kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang adil dan benar, jika kita mengontrol kehidupan kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Allah, maka kita akan menikmati hari Tuhan, hari penyelamatan itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.